Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tua mengeluhkan anaknya mengalami kesulitan makan. Diperkirakan 2/3 dari orang tua yang membawa anaknya ke dokter anak, salah satunya juga mengeluhkan anaknya mengalami kesulitan makan. Kesulitan makan ini misalnya anak tidak mau makan, anak menolak makan, anak makan hanya sedikit, anak makan diemut saja, anak pilih-pilih makanan atau yang biasa kita kenal sebagai picky eater, dan lain sebagainya. Bersama saya Dr. Bagus, mari kita bahas mengenai anak kesulitan makan. Hai sahabat Aisyah, jumpa lagi dengan Aisyah. Saya selalu subscribe sama belnya di sama belnya, terus sama video berikutnya Ayah. Bye bye. Penyebab anak tidak mau makan yang pertama adalah sakit. Anak yang dalam keadaan sakit, nafsu makannya pasti jauh menurun. Ya. Jadi, apabila Bapak Ibu mengeluhkan anaknya tidak mau makan atau kesulitan makan, pertama bawalah anak Anda ke dokter. Dokter akan mencoba mencari apakah ada sakit yang dialami anaknya Bapak dan Ibu. Tentu ke dokter juga bisa nanti anak Anda diukur status gizinya, berat badannya, tinggi badannya, dan lingkar kepalanya. Karena itu adalah parameter-parameter pertumbuhan serta perkembangannya. Nah, yang pertama itu ya, adakah sakit pada anaknya Bapak dan Ibu? Bila anak ternyata tidak dalam keadaan sakit, berarti ada penyebab lain yang menyebabkan anak Bapak Ibu mengalami kesulitan makan. Nah, yang kedua ini agak panjang nih. Coba saya urai satu persatu, mudah-mudahan terbahas semua, gitu ya. Ceritanya agak panjang, jadi disimak ya. Jadi seperti ini. Pada dasarnya, semua anak itu akan menyukai proses makan. Kebetulan, anak-anak juga akan mengalami fase oral, yaitu pusat kesenangan dia itu di mulut gitu. Ini dialami anak-anak dari dalam kandungan sebetulnya, setelah lahir sampai berkisar umur 18 bulan kurang lebih. Pada beberapa anak fase oral ini memanjang sampai sekitar umur 3-5 tahun. Apa yang terjadi pada fase oral? Fase oral itu anak akan suka memasukkan tangan ke mulut. Jadi itu fase yang secara alamiah akan dialami oleh anak-anak. Lalu anak juga akan sebetulnya menyukai juga proses makan. Meskipun demikian, proses makan sendiri, kemampuan makan ini tidak bisa dikuasai anak itu secara otomatis. Anak butuh belajar proses makan. Anak butuh belajar supaya dapat makan dengan baik. Dan proses belajar ini tentu butuh waktu, butuh konsentrasi, dan butuh orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk belajar. Kadang ini yang tidak disadari oleh orang tua. Sehingga pada saat awal-awal anak mulai makan, orang tua terkadang lebih khawatir anaknya makan tidak habis dibandingkan anaknya tidak dapat belajar makan dengan baik. Ini yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Beberapa orang tua melakukan distraksi atau pengalihan perhatian. Targetnya apa? Targetnya supaya makanannya habis. Selalu sering yang paling ditakutkan orang tua adalah makanannya habis. Sehingga anak-anak tidak diberi kesempatan dengan baik, tidak diberi kesempatan dengan cukup untuk belajar makan, gitu ya. Jadi kebutuhan anak itu belajar makan, kebutuhan orang tua itu makannya habis. Terkadang ini menjadi tidak sinkron. Nah, sehingga anak-anak tidak belajar makan dengan baik dan anak tidak menguasai skills atau kemampuan makan dengan baik. Nah, ini penyebab anak mengalami kesulitan makan yang pertama. Itu ya. Yang kedua, yaitu mispersepsi orang tua.
atau kesalahpahaman orang tua. Maksudnya gimana? Kadang-kadang orang tua menganggap anak makan sedikit itu bila misalnya makanan yang diambil orang tua itu tidak habis, sehingga orang tua mempersepsikan itu sebagai anaknya makan sedikit. Padahal menurut anak itu sebenarnya mungkin aja itu sudah cukup. Setelah dibawa ke dokter anak, kita jadi tahu kadang-kadang nanti cukup atau tidak. Dari mana? Dari berat badannya, dari status gizinya, gitu ya. Kalau status gizi anak baik, berat badannya normal, berarti penyebabnya itu adalah mispersepsi dari orang tua atau kesalahpahaman orang tua. Nah, kesalahpahaman seperti ini sering menyebabkan orang tua itu panik, gitu, sehingga melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak dianjurkan. Misalnya memaksa anak makan, mencekoi, dan lain-lain, yang menyebabkan anak itu bisa menjadi trauma. Proses makan yang sebetulnya menarik awalnya untuk anak, proses belajar yang menarik untuk anak, bisa menjadi sesuatu yang menakutkan untuk anak karena dia sering mendapat marah dan lain-lain. Ini menjadi penyebab ketiga anak mengalami kesulitan makan, yaitu trauma, gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapat 3 ya penyebabnya. Yang pertama adalah anak tidak mampu makan dengan baik, seringnya diakibatkan karena tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk makan. Yang kedua adalah mispersepsi orang tua, sebetulnya nggak ada masalah gitu. Yang ini membawa penyebab ketiga yaitu trauma, gitu ya. Yang keempat adalah anak tidak dikenalkan makanan yang cukup. Sebenarnya kapan sih anak itu mulai belajar mengenal makanan? Yaitu di dalam kandungan ibu, gitu ya. Sehingga sebaiknya ibu-ibu yang hamil jangan dipantang makanan bila memang tidak ada indikasi medis, gitu ya. Karena makanan yang dimakan ibu menjadi pengenalan awal anak terhadap berbagai macam rasa. Lalu dilanjutkan saat menyusui, gitu ya. Sama, ibu yang menyusui sebaiknya juga tidak perlu memantang makanan bila tidak ada indikasi medis untuk si ibu. Karena makanan yang dimakan ibu rasanya masuk ke ASI, sehingga sebaiknya tidak memantang makanan. Jadi anak mulai mengenal makanan pertama dari dalam kandungan, kedua saat ibu menyusui, sehingga anak yang ASI biasanya akan lebih mudah dalam mengenal berbagai macam rasa. Beda sama dengan susu formula yang hanya ada rasa manis. Ketiga saat MPASI. Sama, MPASI juga sebaiknya tidak memantang makanan, gitu ya. Supaya apa? Supaya anak mengenal berbagai macam rasa dan berbagai macam tekstur. Ada yang disebut neofobia, yaitu anak itu kadang kesulitan makan kalau ada rasa-rasa yang baru, tapi ini kita bahas di kesempatan yang lain, gitu. Sehingga sebaiknya tidak memantang makanan atau membatasi makanan pada anak, gitu ya, kecuali ada indikasi medis. Jadi kita sudah dapat 4 penyebab anak mengalami kesulitan makanan. Mudah-mudahan dengan mengenal keempat masalah ini kita bisa menghindari penyebab-penyebab anak mengalami kesulitan makan. Jadi bagaimana? Apakah ibu-ibu sudah menemukan penyebab kesulitan makan pada anaknya? Dan sudah tahu ya bagaimana kira-kira mengatasinya? Semoga video pendek ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.